Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengenal sosok yang dikatakan dalam teks kita hari ini. Dia adalah salah satu dari Rasul Yesus Kristus atau murid Yesus Kristus yang tidak langsung percaya ketika dikatakan bahwa murid-murid lainnya telah bertemu dengan Yesus Kristus. Dia tidak memiliki iman yang direct. Meskipun orang-orang di sekitarnya, yakni para murid-murid Yesus Kristus, telah mengatakannya kepadanya. Tetapi kemudian pada perjumpaan antara Thomas kepada Yesus Kristus, ketika dia melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan menunjukkan tanda penyiksaan yang telah ia alami, kemudian ia menyerukan pernyataan yang sangat penting. Ketika ia berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku." Ini menjadi rumus tentang iman yang sejati. Dari yang tidak percaya dengan keraguan-raguannya, kemudian ia menyatakan sebuah hal yang sangat bernas, dan ini merupakan perumusan tentang pernyataan iman yang benar dan tegas. Ya Tuhanku dan Allahku, bahwa dia menyebut Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Dari hal ini kita menyadari bahwa sebenarnya hal untuk menggapai Allah Tritunggal itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk dipahami. Tetapi ketika kita melihat kepada teks ini, mengapa Thomas mampu menyerukannya? Tentu dia adalah orang yang berbahagia karena seperti yang dikatakan Yesus Kristus kepada Simon Petrus, "Engkau bersyukur karena bukan engkau yang mengatakannya, daging dan darah bukan itu yang menyerukan itu, tetapi Bapa-Kulah yang menyatakannya kepadamu." Hal itu juga yang menyatakan kepada Thomas, yang diawali dengan keraguan-raguan, kemudian ia mengakhiri dengan kepastian. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Meskipun dia dapat menyatakan tentang statement of faith yang jelas dan begitu tegas, tetapi sebenarnya yang paling berbahagia adalah orang yang tetap percaya meskipun ia belum melihat. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia itu. Seharusnya ketika kita mempelajari dari Thomas, kita harus serta-merta memiliki iman yang benar-benar kokoh, iman yang benar berdialog dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita tanpa ragu menyerukan siapa Tuhan yang kita sembah, yakni pribadi Yesus Kristus. Saudaraku, banyak orang mengawali dari keraguan-raguan. Tetapi dari teks ini kita memahami satu hal, bahwa ternyata keraguan-raguan akan menjadi salah satu masalah untuk iman seseorang. Kita tidak boleh ragu. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu bukanlah sebuah hal yang harus diragukan.
Tetapi manusia terkadang lambat untuk merespon, lambat untuk menalarkan sesuatu, lambat untuk menyatakan itu sebagai sebuah konsep kebenaran. Kita harus bereaksi dulu untuk memikirkan apakah ini benar, apakah itu salah, dan lain sebagainya. Memang betul kita harus menguji segala roh, tetapi terkait tentang kebenaran, kita harus memiliki fondasi yang sungguh-sungguh benar untuk menyatakan yang benar itu. Dan inilah yang kemudian dinyatakan oleh Thomas dalam pengakuannya. Tetapi sayangnya dia mengawali dengan keraguan-raguan. Mari saudaraku, untuk mengawali hari-hari kita pada saat ini, kita mengawali dengan keyakinan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan dalam diri saudara terkait tentang penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Dia senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jika kita masih ragu akan penyertaan Tuhan, bukankah kita adalah orang Kristen yang paling malang dalam hidup ini? Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Lewat pengakuan iman dari Rasul Thomas, kami melihat suatu pengakuan yang begitu indah, yang walaupun dia mengawalinya dengan keraguan-raguan, kemudian ia melihat dengan mata kepalanya. Kini kami mengerti ya Bapa, bahwa Engkaulah yang harus kami muliakan, Engkaulah yang kami sembah. Kami ini adalah pribadi yang jauh dari kesempurnaan. Engkau tahu Tuhan, masih banyak keraguan-raguan dalam diri kami, karena kami tidak mampu menangkap banyak hal dan tidak dapat membahasakan semua itu, meskipun kami telah mendengarkan, memikirkannya, dan juga bahkan melihatnya. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada kami. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.